Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Dan belajarnya juga masih semangat. Seperti biasa, di hari Senin, kita belajar kembali mengenai materi bahasa Sunda. Silahkan persiapkan bukunya dan buka halaman 48. Di halaman 48 ini ada pangajen pengajaran 3. Latihan pembelajaran 3. Cakra aksara A, B, C atau D hareupeun jawaban nu bener. Jadi silahkan silang A, B, C atau D di jawaban yang menurut kalian benar. Nomor 1. Sanajan jeung nu beda agama, urang kudu selain dengan orang yang berbeda agama, kita harus tetap A. Saling melihat, B. Saling menggenggam, C. Saling menghormati, D. Saling menemani. Nomor 2. Lamun warga masyarakat alakur, tangtu nagri bakal. Nah, kalau warga masyarakatnya akur, pasti negeri ini akan A. Makmur, B. Kaya, C. Subur, D. Mekar. 3. Balukar tina teu akur jeung batur diantaranya yaitu. Nah, akibat tidak akur dengan orang lain, akibatnya diantaranya yaitu A. Kurang makanan. Dahareun itu makanan ya. B. Kurang pakeun. Kurang pakaian. C. Kurang pangabisa. Kurang pangabisa itu jadi kayak yang tidak bisa apa-apa, tidak punya bakat. D. Kurang kanyaho. Kurang kanyaho ini tidak tahu apa-apa. Nomor 4. Narimakeun kana katuna diri nuduhkeun kaayaan. Jadi ini menerima hasil sendiri dalam suatu hal menunjukkan kepada keadaan. A. Sumerah ini jadi apapun yang Allah berikan kita ikhlas menerimanya. Yang B. Pasrah. C. Kuulun itu artinya tidak gaul. Jadi ya tidak gaul lah pokoknya ya. Yang D. Careken itu artinya hal yang memang harus benar-benar dimarahi. Jadi careken. Nomor 5. Jalma nu ... moal aya nu mikaresep. Manusia yang ... tidak akan ada yang menyukai. A. Ngabudi ucing, B. Ngabuntut bangkong, C. Ngajual ka langit, D. Ngadaun ngora. Nah, ini semua adalah peribahasa. Kalau yang A, ngabudi ucing, artinya tidak berani menunjukkan. Yang B, ngabuntut bangkong. Ini artinya membicarakan yang tidak jelas ujungnya karena orang itu tidak benar-benar mengetahui perkaranya. Nah, kalau yang C, ngajual ka langit, ini ibu lupa lagi ya artinya apa. Kalaupun ada yang tahu, silahkan kasih tahu ibu atau kasih tahu teman-temannya ya. Yang D, ngadaun ngora. Ngadaun ngora itu artinya memperlihatkan ekonominya yang sedang di atas setelah mengalami kegagalan. Jadi pada saat ekonominya berhasil atau sukses, dia memperlihatkannya kepada orang lain. Lanjut ke nomor 6. Silih tulungan jeung banturan diantaranya nyaeta. Saling menolong diantara teman diantaranya yaitu A. Nitah niron waktu ulangan, menyuruh nyontek pada saat ulangan. B. Memisahkan teman yang sedang berkelahi. C. Menolong teman yang jatuh. D. Membantu membohongi orang tua. Jadi mana nih yang seharusnya kita tolong untuk membantu seorang teman? Nomor 7.
Hirup sauyunan jeung babaturan di antarana hirup sauyunan jeung babaturan dituduhkeun ku sikap. Jadi hidup rukun dengan teman itu ditunjukkan oleh sikap yang bagaimana? A. Saling bertemu. B. Saling membantu. C. Saling mengantar. D. Saling mengikuti. Nomor 8. Kegiatan ngarakeutkeun silaturahmi jeung babaturan di antarana. Jadi kegiatan yang bisa mempererat silaturahmi dengan teman di antaranya A. Ngalongok nu gering, melok nengok orang yang sedang sakit. B. Jadi bobotoh. C. Membantu menyapu. D. Mengajak belanja. Nomor 9. Hirup sauyunan luyu jeung sila ka titik dina Pancasila. Nah, hidup rukun sesuai dengan sila keberapa dalam Pancasila? A1, B2, C3, D4. 10. Sok sanajan beda bangsa, jangan saling mencaci maki. Nah, sepertinya ini titik-titik ya di sini. Sok sanajan beda, titik-titik bangsa, ulah silih poyok. Kecap nomor renah pikeun ngelengkapan eta kalimah yaitu selain berbeda bangsa, jangan saling mencaci maki. Jadi kita mencari pelengkap katanya yang di sini. Kata yang benar untuk melengkapi kalimat di atas yaitu A. Sifat. B. Turunan. C. Suara. D. Wakil. Jadi selain kita berbeda titik-titik bangsa, jangan saling mencaci maki, harus tetap saling menghormati, menyayangi, menghargai ya. Lanjut ke halaman 50. Ada bagian B. Melengkapi kalimat di bawah ini dengan kecap atau dengan kata yang benar. A. Hirup bebarengan kalayan repeh rapih disebut. Hidup rukun dan damai disebut apa? Ini jawabannya ada di dalam pupuh, kalau nggak salah ya. Upama katingali aya babaturan cilaka orang kudu. Misalnya nih, ada teman kita yang celaka. Jadi kita harus bagaimana? Hirup sauyunan bisa ngarakeutkeun tali. Hidup rukun bisa mempererat tali apa nih? 4. Nagara bakal titik upama sakumaha rakyatna hirup sauyunan. Jadi negara akan titik jikalau rakyatnya hidup dengan rukun. 5. Pupuh magatru mibanda watak. Pupuh magatru mempunyai watak atau sifat yang bagaimana. Nah, tugasnya hanya bagian A dan B saja. Silakan selamat mengerjakan tugas. Kalau ada kata yang kurang dipahami, boleh tanyakan ke ibu. Dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.